Shalom bagi kita semua. Segera kita akan mulaikan ibadah kita pada saat hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita, hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan, biar kita boleh menikmati lawatan Tuhan bekerja di dalam hidup kita, memulihkan setiap kehidupan kita. Yang kusembah hanya Yesus. Dalam hidup kami, Engkau masih memberikan kami waktu, kesempatan Tuhan, untuk kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Waktu dan kesempatan yang Engkau berikan dalam hidup kami, biar kami mau pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyenangkan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami boleh melihat pemulihan terjadi di dalam kehidupan kami. Berkati ibadah kami Tuhan, biar kami semua yang mendengar kami diberkati Tuhan, biar kami semua boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang ambil alih, biar semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan saudara duduk. Kita angkat pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Apapun yang
yang kita alami, apapun yang kita rasakan, kita mau tetap cinta Yesus, karena Yesus yang selalu mengasihi kita, Dia yang selalu menolong dan memberkati kehidupan kita. Haleluya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita beri semua, ya Bapa. Bapa, ini aku adamu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku adamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku adamu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku adamu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku adamu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku adamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita terus memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, karena kita percaya hari-hari yang kita lalui, Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Berserahlah pencobaan dan
karena tiap langkah kita Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai. Haleluya. Menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, karena kita percaya setiap jalan-jalan kita disertai oleh Tuhan. Amin. Baik suka maupun duka, Tuhan ada dalam hidup kita. Jalan serta Yesus. Haleluya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya
takut, kita tidak perlu khawatir, karena Dia ada selalu menolong kita. Dia ada yang selalu menopang kehidupan kita, karena kita percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara, karena kita punya Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Tengah pujian, Allah turut bekerja dengan penuh iman kepada Tuhan. Kita percaya kita punya Allah yang besar, Dia sanggup mengatasi setiap pergumulan kita. Haleluya. Allah turut bekerja dalam segala
kami kepadamu. Kami mengimani bahwa kami punya Allah yang besar, Allah yang sanggup mengatasi setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebesaran-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji Engkau, biarlah pujian kami menyenangkan akan hati Tuhan. Biar kami terus berjalan di dalam kehendak-Mu, supaya kami boleh mengerti setiap rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, biar setiap kebenaran firman Tuhan yang kami terima boleh masuk dalam hati dan pikiran kami, dan firman-Mu itu akan menuntun kehidupan kami supaya kami berjalan di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar urapan kuasa Tuhan menyertai pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar kebenaran firman Tuhan. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kembali kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan hanya oleh kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita buka 1 Petrus pasal yang pertama. Ayat 24 sampai 25 kita akan baca. Sekali lagi 1 Petrus pasal yang pertama ayat 24 sampai 25. Kalau sudah dapat, mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online, mari kita lihat sama-sama 1 Petrus pasal 1 ayat 24 dan 25. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan semuanya adalah seperti rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, dan firman Tuhan tetap selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan kepada kami. Puji nama Tuhan, sampai sana pembacaan Alkitab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan ini Rasul Petrus mengingatkan kehidupan kita manusia seperti rumput dan seperti bunga. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Nah, ini Rasul Petrus mengingatkan supaya manusia ingat ya bahwa hidup manusia sangat terbatas. Dari pembacaan ini kita dapat mempelajari beberapa hal. Yang pertama, bahwa hidup manusia jasmani, hidup manusia lahiriah ini dibatasi oleh waktu. Ya. Nah, sekali waktu kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini akan berakhir, ya. Hidup manusia dibatasi oleh waktu. Tidak ada manusia yang kekal, ya. Tidak ada manusia yang hidup selamanya dalam dunia ini. Manusia sangat terbatas, kekuatan manusia sangat terbatas, hidup manusia sangat terbatas, saudara ya. Tambah hari, tambah tahun, manusia bertambah tua, saudara ya. Nggak ada manusia tambah tahun tambah muda, ya. Yang ada manusia itu tambah tahun tambah tua, tambah tahun
merosot tubuh manusia. Tambah tahun, tambah melemah tubuh manusia. Sampai akhirnya manusia itu akan berpulang. Ya. Saudaraku sekalian, di sini kita mempelajari, ya, seperti firman Tuhan katakan, benar, manusia ini bagaikan rumput, bagaikan bunga yang sebentar layu dan mati, saudaraku, ya. Yang kedua yang kita dapat pelajari di sini bahwa kemuliaan manusia akan habis, saudara, ya, akan berakhir, ya. Kemuliaan manusia tidak akan bertahan selamanya, ya. Kekayaan manusia akan berakhir. Jabatan, ya, pangkat itu akan berakhir. Tidak selamanya, ya. Karir seseorang akan berakhir. Ketenaran seorang akan berakhir. Kemuliaan manusia lahiriah itu akan berakhir, saudara, ya. Tidak ada manusia pas dipanggil pulang Bapa di surga dia bawa kekayaannya, dia bawa jabatannya, dia bawa ketenaran kesuksesannya. Tidak ada, saudaraku, ya. Kemuliaan manusia akan berakhir. Yang ketiga yang dapat kita pelajari melalui pembacaan ini, yaitu bahwa manusia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hari esok, ya. Sebab kita tak tahu akan hari esok. Apa yang akan terjadi pada diri kita, apa yang akan kita hadapi di hari esok, kita tidak tahu, ya. Barusan kita mendengar sebuah peristiwa yang sangat tragis terjadi, ya. Kecelakaan pesawat, ya, Sriwijaya Air, ya, jurusan Jakarta Pontianak, yang jatuh, ya, kalau nggak salah daerah Kepulauan Seribu, ya, saudara, ya. Pesawat hancur, semua penumpang yang ada di pesawat barangkali tidak ada yang selamat, ya. Di situ ada orang dewasa, ada anak-anak, barangkali ada bayi, saudara, ya. Saya percaya kalau mereka tahu bahwa akan terjadi musibah, bahwa akan terjadi kecelakaan, saya rasa mereka akan membatalkan keberangkatan mereka, ya. Penerbangan mereka akan batalkan. Walaupun tiket hangus, kalau mereka tahu akan ada musibah, pasti mereka akan membatalkan. Tetapi mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok, saudaranya. Saudara, waktu Tuhan tidak bisa diintervensi oleh manusia, ya. Walaupun dia masih muda, kalau sudah saatnya, manusia tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Beberapa hari yang lalu, teman kerja guru ibu gembala meninggal, saudara, ya. Padahal hari ini dia masih memberikan les kepada anak-anak di rumahnya. Tiba-tiba dia pusing, pingsan, dibawa ke rumah sakit. Besoknya sudah nggak ada, ya.
Manusia nggak tahu akan hari esok. Hari ini dia kuat, hari ini dia segar, hari ini dia bisa masih melakukan kegiatan aktivitas, besok sudah tidak ada. Ya. 1, 2, 3 hari yang lalu, cucu pendeta yang ada di Cinere, bekas ibu gembala pengerja, dipanggil pulang oleh Tuhan dalam usia yang relatif muda, masih 14 tahun. Saudara ya, manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Jika waktunya Tuhan sudah datang, tidak ada manusia yang berkuasa menahannya, tidak ada manusia yang berkuasa menolak dia ketika Tuhan sudah saatnya. Dan kita lihat hari-hari ini, ya, begitu banyak peristiwa tragis yang terjadi, ya, karena wabah COVID yang melanda dunia ini, ya. Banyak orang yang saat ini segar sehat, besok sudah nggak ada, ya. Teman-teman saya ada beberapa hari ini masih sehat, masih segar, besok sudah di rumah sakit, dan besoknya lagi sudah nggak ada. Saudaranya, manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Kita pribadi lepas pribadi tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita di hari esok. Jika waktunya Tuhan tiba dalam hidup kita, saya katakan kita tidak bisa menolaknya. Dan jika waktu Tuhan tiba untuk memanggil kita, apakah kita sudah siap menghadap Tuhan? Apakah kita sudah siap mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita di hadapan Tuhan? Saudaraku sekalian, ini sebuah pertanyaan yang kita bisa renungkan di hari-hari ini, ya, saudaraku, ya. Tuhan tidak memandang dulu, ya, siapapun dia, berapapun usianya, saudara, ya. Ada hamba Tuhan lagi khotbah, tiba-tiba jatuh pingsan, sampai akhirnya dipanggil oleh Tuhan, ya. Tapi saya percaya pada saat dia dipanggil oleh Tuhan, dia sudah sangat siap, ya. Nah, ini yang menjadi perenungan kita, ya. Siapapun kita, kalau kita dipanggil oleh Tuhan, siapkah kita, ya, menghadap Tuhan? Hari-hari ini, hari-hari di mana kita harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Saudara, siapa yang mengira tiba-tiba keadaan dunia bisa berubah, ya, bisa berubah begitu cepat, ya. Yang tadinya manusia bebas menjalankan aktivitas, tidak pernah manusia memakai masker saat beraktivitas, saat di jalan, saat dimanapun, tapi tiba-tiba dunia berubah. Kehidupan manusia berjalan dengan menutup muka dengan masker, bekerja menutup mulutnya, hidungnya dengan masker. Saudara, begitu cepat perubahan yang ada di dalam dunia ini, dan merupakan sebuah tantangan bagi kita, bagi anak-anak Tuhan, untuk dapat mempersiapkan iman kita, mempersiapkan hati kita, saudara.
kita tidak tahu sekali lagi apa yang akan terjadi hari esok. Ya. Saudaraku sekalian, firman Tuhan, ya, suratan Petrus mengingatkan saya dan saudara bahwa hidup manusia jasmani kita, hidup manusia lahiriah kita seperti rumput, seperti bunga yang sebentar akan layu dan mati. Manusia jasmani kita akan mati. Apa yang gak akan mati? Apa yang akan tetap hidup? Itu adalah manusia rohani. Manusia rohani yang akan tetap hidup saat kita dipanggil oleh Tuhan. Coba kita lihat ayat sebelumnya, ayat 23 mengatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saya baca ayat terakhir 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Saudara, kamu telah dilahirkan kembali bukan dengan benih yang fana, tetapi benih yang tidak fana, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Jadi manusia yang hidup rohaninya adalah manusia yang menerima firman Tuhan. Ya. Manusia yang menerima firman Tuhan di hatinya, manusia yang memiliki kehidupan rohani, dan itulah yang tidak akan binasa, itulah yang tidak akan mati bersama-sama dengan tubuh jasmani kita. Saat tubuh jasmani kita dikuburkan, roh kita kembali kepada Bapa di surga. Kehidupan rohani kita itulah yang kekal. Nah, adakah kita mempersiapkan kehidupan rohani kita? Saudaraku sekalian, kalau kita mempersiapkan kehidupan rohani kita harus memiliki firman Tuhan di dalam hidup kita. Jangan sampai hidup kita kosong, tidak ada firman Tuhan. Kalau kita ini kosong, tidak ada firman Tuhan, kehidupan rohani kita ini mati, dan kita bagaikan mayat-mayat yang sedang berjalan. Saudaraku, kalau tidak ada kehidupan rohani dalam diri kita. Sebab itu saudara, kalau kita ingin kehidupan rohani kita ini hidup, terima firman Tuhan itu dalam hatimu, dan biarkan firman itu tinggal dalam hidupmu. Saudara, miliki firman Tuhan, karena firman Tuhan tetap untuk selamanya, dia hidup. Kalau firman Tuhan itu hidup dalam diri kita, itu artinya kita memiliki kehidupan rohani yang hidup. Saudaraku sekalian, pada zaman Nabi Nuh, Tuhan memusnahkan manusia dengan air bah. Kenapa Tuhan tidak sayang dengan puluhan ribu, bahkan mungkin jutaan manusia? Tapi Tuhan membinasakan dengan air bah. Kenapa? Karena mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Sekian lama Nabi Nuh menyampaikan firman Tuhan, tapi hati mereka tidak terbuka. Sekian lama firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Nuh, mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Sehingga tibalah waktunya Tuhan membinasakan manusia.
Begitu juga dunia pada akhir zaman. Saudaraku, Tuhan akan membinasakan dunia, membinasakan setiap manusia karena tidak lagi mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku sekalian, bangsa Israel dalam perjanjian lama, Tuhan menghukum, ya, Tuhan membawa mereka ke Babilonia menjadi budak di sana. Mereka ditawan di sana. Saudara, karena apa? Mereka tidak mau menerima firman Tuhan, tidak mau melakukan firman Tuhan. Tuhan sudah mengutus para nabi-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Mereka tidak mau mendengar. Saudaraku, nah, saudaraku sekalian, sebuah perenungan dalam hidup kita. Bagaimana hidup kita sangat dibatasi oleh waktu, ya. Pengkhotbah bilang ada waktunya untuk lahir, ada waktunya untuk meninggal, ada waktunya untuk menangis, ada waktunya untuk tertawa. Segala sesuatu ada waktunya. Hidup kita juga di dunia ini, saudara, ada waktunya, ya, untuk kita berdoa. Dan kita tidak tahu itu akan terjadi kapan, entah esok atau lusa. Kita tidak akan tahu hidup kita akan berakhir. Saudaraku sekalian, sebab itu apakah yang akan kita lakukan? Karena kita tidak tahu akan hari esok apa yang akan terjadi dengan kita, apakah yang akan kita buat. Saudaraku sekalian, ya, mari kita persiapkan kehidupan rohani kita, ya. Biarkan kita lebih banyak membaca, ya, mendengarkan firman Tuhan, dan biarkan firman Tuhan tertanam dalam hidup kita, supaya kehidupan rohani kita hidup. Jangan kita hanya memikirkan hal-hal yang jasmani, jangan kita hanya sibuk dengan hal-hal yang jasmani, dengan hal-hal yang lahiriah, dengan hal-hal yang duniawi. Tetapi mari kita juga mau sibuk dengan hal-hal yang rohani. Kita mau sibuk mencari Tuhan, kita mau sibuk bersekutu dengan Tuhan, kita mau sibuk mendengarkan firman Tuhan, supaya hidup rohani kita ini hidup benar-benar, saudaraku, ya. Saudaraku sekalian, mari di hari-hari terakhir, ya, firman Tuhan sudah mengatakan jauh sebelumnya, ya, bahwa akan datang masa yang sukar, akan datang masa yang sulit, saudaraku sekalian. Jadi jangan heran kalau perekonomian ambruk, kalau banyak orang yang di PHK, jangan heran, saudara, ya. Karena memang firman Tuhan sudah katakan hari-hari terakhir akan datang masa yang sulit, ya. Kalau banyak orang yang sakit karena COVID, kalau banyak orang yang meninggal karena COVID, jangan heran. Firman Tuhan sudah menubuatkan hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, ya. Jangan heran kalau kita mendengar atau menyaksikan, ya, orang hari ini sehat, besok sudah nggak ada, ya. Firman Tuhan sudah ingatkan, hidup manusia bagaikan rumput, bagaikan bunga. Sebab itu mari, saudara, kita persiapkan kehidupan rohani. Kita bangun kehidupan rohani kita. Kita perkuat kehidupan rohani kita, agar supaya hidup kita ini tidak menjadi sia-sia. Agar hidup kita manusia tidak menjadi fana, ya, tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi ketika kita mati, kematian itu
menjadi sia-sia, tetapi kematian itu menjadi sebuah keuntungan dalam hidup kita. Amin, saudara. Kalau kehidupan rohani kita hidup, maka kehidupan kita ketika dipanggil oleh Tuhan, kita tidak akan menjadi sia-sia, tetapi akan menguntungkan kehidupan kita, saudara. Tetapi yang sangat fatal kalau hidup rohani kita itu mati, ya. Kalau nggak ada firman, kalau tidak ada kehidupan rohani dalam hidup kita, saat tubuh jasmani kita ini mati, maka kematian kita menjadi sia-sia. Sebab itu kalau kita tidak ingin kehidupan kita ini menjadi sia-sia, bangun kehidupan rohanimu di hadapan Tuhan, supaya kehidupanmu pada saat engkau dipanggil oleh Tuhan menguntungkan bagimu. Siapkah hidup kita, saudara? Kita tidak tahu akan hari esok. Sebab itu firman Tuhan bilang, berjaga-jagalah, ya, berdoalah dan berjaga-jagalah, karena kamu nggak tahu, kita nggak tahu akan hari esok. Bang saudara, dia ingin menjadi perlindungan bagi kita semua untuk kita mempersiapkan kehidupan rohani, mempersiapkan hati kita. Kita di setiap saat siap, saudara. Apapun yang akan terjadi di hari esok, kita sudah siap karena kita sudah membangun kehidupan rohani kita. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan firman setibakan sini, mari kita menyanyikan sama-sama satu pujian. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Kita nyanyikan sama-sama dengan satu pujian. Puji Tuhan, kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Mari kita persiapkan kehidupan untuk kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Selamanya
kami bahwa hidup kami di dunia ini hanya sementara. Sebab itu Bapa, ajar kami untuk mempersiapkan hidup kami supaya kami boleh hidup di dalam kekekalan. Tuhan Yesus, tanamkan firman Tuhan di hati kami. Biar firman-Mu itu boleh bertumbuh dan berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biar kami semakin setia dalam kami mengiring akan Engkau. Sesungguhnya Engkau sudah tidak lama lagi akan datang. Tolong kami Tuhan, mampukan kami menjalani hari-hari kami, agar supaya ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, Tuhan mendapati kami tidak bercacat celah. Tuhan mendapati kami layak menerima kerajaan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan terus memakai hamba-Mu dimanapun dia pergi dan dia berada. Biar lewat pelayanannya banyak orang boleh diselamatkan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita angkat satu pujian. berdiri, kita nyanyikan sama-sama satu pujian. Yeah.
hati kami penuh ucapan syukur Tuhan. Kami menikmati lawatan-Mu, kami menikmati kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami dipulihkan, kami dikuatkan, kami diingatkan oleh firman-Mu untuk lebih lagi dekat kepada Engkau, untuk membangun kehidupan rohani kami, ya Yesus Tuhan. Biarlah firman-Mu tinggal dalam hidup kami, dan biarlah kami selalu ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Berkati semua jemaat Tuhan yang telah datang saat ini, ya Yesus Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, mengikuti siaran online juga. Engkau memberkati, Engkau menyertai mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hidupkan. Tuhan menyertai semua umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan pulang, sertai kami, pimpin kami. Inilah yang menjadi doa kami ya Bapa. Kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah aktivitas-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah bangsa dan negara kami, diberkatilah persekutuan kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.